Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema. Tema sebenarnya kalau di dalam tahun gereja GKI, ini tema yang sudah lewat ya, sudah lewat di Sabtu Sunyi. Dan kebetulan waktu ibadah Sabtu Sunyi GKI Salatiga saya yang membawakan tema ini, pengharapan di tengah duka. Dan saya hari itu jujur saya harus katakan bahwa saya berjuang untuk bisa menyampaikan renungan itu, karena tidak mudah menghidupi satu kalimat itu, pengharapan di tengah duka. Kalau saya tadi duduk di sana, kemudian saya berusaha untuk masuk dalam situasi ini, untuk masuk dalam suasana ini, saya merasa bahwa ini adalah situasi yang berbeda dengan ibadah Sabtu Sunyi kemarin. Kalau Sabtu Sunyi kemarin itu dekorasinya background warna hitam, itu kemudian ada lilin salib menyala, dibuat gelap, kemudian tidak ada dekorasi yang hijau-hijau, warna-warni nggak ada gitu. Jadi dari ranting-ranting kering, daun-daun kering begitu. Jadi terasa sekali gitu, kayak kesedot gitu, energinya gitu kak, gitu kayak kesedot, seolah-olah kita menjadi apa ya, makhluk kering, tidak punya pengharapan dan seterusnya. Tapi hari ini saya harus bilang beda sekali situasi Sabtu Sunyi kemarin dan situasi hari Kamis ini gitu, Kamis ceria ini, karena tadi diwarnai dengan goyang-goyang dulu gitu. Aku suka dengan gayanya ibu yang tadi itu. Mari kita beri tepuk tangan, luar biasa banget. Kasih surprise dong. Oke, jadi kita sepakat kita ada di tema pengharapan di tengah duka. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kejadian kami yang dahsyat. Kami bersyukur karena ada proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Suka dan duka, untung dan malang, tawa dan air mata. Tuhan sungguh mengizinkan kami untuk ada di dalam setiap peristiwa dan ada di dalam setiap perjumpaan dengan orang-orang yang tidak hanya menyenangkan hati kami, tetapi kami jujur mengatakan bahwa tidak semua peristiwa, tidak semua situasi, tidak semua orang bisa bersahabat dengan kami. Mari kita buka Alkitab. Boleh pakai aplikasi handphone, boleh. Oke, mari kita buka kitab yang paling menyedihkan itu setelah ratapan. Apa kitab yang paling menyedihkan setelah ratapan? Oke, mari kita buka Ayub pasal 14. Ayub pasal 14. Kita akan baca ayat 7 sampai ayat 14, sampai ayat 12, sorry. Ayub 14 ayat 12. Sudah ketemu? Amin. Amin. Amin ya. Oke. Mari kita mari kita baca bersama-sama bagian judulnya. Oke, 1, 2, 3. Judulnya setelah mati tidak ada harapan lagi. Karena bagi pohon masih ada yang seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Teman-teman, saya sangat senang dengan lagu yang tadi itu. Suka-sukanya Tuhan. Kita boleh nyanyi lagi itu? Iya loh. Suka-sukamu Tuhan. Nah, pokoknya yang begitulah. Ada yang bisa bantu? Nggak usah berdiri di sini, tapi pakai mic. Saya takut kalau saya nyanyi. Oke. Ayo, tidak usah saling menolak. Nanti kita minta keselamatan juga Tuhan saling menolak. Oh, jangan, nggak usah dia. Oke, sip, musrik. Oh, saya musik. Kita nyanyi semua ya. Ayo, kita berdiri ya. Goyang sesuka hati.
suka-sukamu Tuhan. Oke. Kalau aku lihat nggak ada yang wajahnya agak turun, wajahnya agak sedih. Jadi aku butuh mungkin 2-3 orang untuk memberikan satu kata saja atau satu kalimat saja. Apa yang dibayangkan ketika nyanyi lagu suka-sukamu Tuhan ini gitu? Menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Oke, apa tadi? Sukacita. Sukacita. Oke. Membayangkan seseorang nggak? Nggak. Membayangkan sebuah situasi nggak? Jodoh. Jodoh. Oke. Jodoh yang nggak datang-datang. Karena nih kalau saya sekarang menyuruh teman-teman untuk membayangkan situasi yang paling sulit dalam hidupmu di saat sukacita kayak gini, kira-kira nih. Membayangkan rumah kalian yang berantakan. Karena ya tidak bisa dipungkiri, setiap rumah tangga pasti ada cekcoknya kan. Coba tanya ibu guru ya. Dengan suami istri ada saja kadang-kadang kita tidak nyambung gitu. Kemudian akhirnya anak yang harus jadi penonton untuk itu gitu. Coba kita bayangkan dulu situasi rumah kita, apalagi kalian di asrama ya, sudah lama ya di sini ya. Coba, nah kemarin karena mobil itu sekitar 3 minggu bagus gitu. Jadi aku merasa bahwa, oh enggak masalah, aku nggak mau manja dengan panitia, nggak mau manja dengan kepala sekolah, nggak mau manja dengan guru-guru untuk aku diantar jemput. Jadi aku bilang suami saya, Dad, mungkin aku ya ujung-ujungnya aku naik bis saja dan mereka nanti jemput di Bonpolo gitu. Terus dia bilang, ya bis kan itu terlalu riskan karena pandemi. Memang kenapa mobil? Enggak, mobil aman kok, 3 minggu terakhir aman gitu. Kalian tahu aku nekat karena memang yakin bahwa dia baik-baik saja, mobil itu baik-baik saja gitu. Kemudian aku sebenarnya sudah memikirkan mau lewat Ambarawa supaya tidak terlalu tanjakan. Setiap orang harus berjaga-jaga dengan imannya. Setiap orang itu harus tahu bahwa kita tidak minta kepada Tuhan. Ada yang seperti yang saya katakan tadi. Ada nggak di antara kita yang pernah meminta kepada Tuhan untuk Tuhan kasih aku menderita, Tuhan kasih aku bergumul, Tuhan tolonglah supaya mamaku meninggal, Tuhan tolonglah supaya papaku meninggal karena begini. Nggak ada yang minta hal yang buruk terjadi dalam hidupnya, betul kan? Potensi nakal itu akan keluar, betul nggak? Betul. Potensi nakal akan keluar. Potensi nakal kenapa? Kalian bisa berusaha untuk bagaimana caranya memikirkan supaya bisa ketemu, dan itu potensi nakal akan keluar. Pasti ada waktunya, serius. Kalian kalau pacaran masih terlalu muda begini, sebagian besar itu hanya jagain jodoh orang gitu. Hanya nyeneng ke jodoh orang gitu. Karena rata-rata putus, coba kalian tanya bapak ibu guru kalian. Ada mereka jadian dengan yang pacaran dengan SMA, dengan waktu mereka S1. Hanya 10% yang bisa jadi, itu pun karena latar belakang. Aku nggak mau putus dengan dia karena dia anak orang kaya gitu. Sudah terlalu banyak perkorbanan dan seterusnya gitu kan. Coba tanya, nanti setelah ini ya, tanya-tanya ya. Kesempatan ya, tanya-tanya ya. Jadi nggak usah terlalu cepat lah, maksudnya pacaran supaya kalian tidak menyesal jagain jodoh orang gitu. Habis itu nggak jadi, padahal kalian sudah ngasih uang jajan kalian ke dia untuk traktir misalnya atau apa, kan itu penyesalan seumur hidup dan menimbulkan apa? Duka. Oke. Punya anak, kalian akan ngomong ke anak kalian akan jadi ABG, kalian akan ngomong ke anak kalian, nggak boleh pacaran, nggak boleh keluar malam-malam, padahal kita di masa lalu melakukan itu. Okay? Mungkin sekarang kalian tidak akan mengalami itu, tidak akan merasakan itu, tetapi nanti itu akan menjadi bagian yang harus kita pertanggungjawabkan. Orang mungkin tidak tahu, tetapi secara moral kita akan betul-betul tertekan dengan itu. Jadi kalau jatuh cinta ditekan-tekan, apakah itu menimbulkan duka? Ya, menimbulkan duka. Tetapi mari kita lihat duka yang seperti apa, yang sadar dalam proses iman kita harus siap dalam suka dan duka. Apa yang dialami oleh Ayub? Sudah lulus sekolah minggu semua? Tahu cerita tentang Ayub?
Bagaimana cerita tentang Ayub? Dia orang miskin? Orang kaya. Dia nggak punya istri? Punya istri. Dia nggak punya teman-teman? Dia punya. Dia populer banget sampai orang 3 temannya, Elifas, Bildad, dan siapa itu kan? Itu datang dari tempat yang lain dan kemudian datang khusus untuk menghibur si Ayub. Kenapa? Karena dia sudah borokan. Kenapa? Karena dia sudah terpuruk. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya itu sudah dipenuhi dengan abu begitu, ya kan? Jadi dia membuka jubahnya, kemudian duduk di tanah, kemudian dia mengambil abu dan kemudian abu itu disiram di atas kepalanya, betul ya? Apakah Ayub berpaling? Tidak. Malah dia mengatakan apa? Pergi engkau perempuan gila. Apakah engkau hanya menerima yang baik-baik saja dari Tuhan dan engkau menolak yang buruk dari Tuhan? Sebenarnya istri Ayub ini memberikan keterwakilan terhadap situasi kita. Benar nggak? Kita bukan orang yang sangat setia dan sangat legowo, yang sangat rela untuk Tuhan menghadirkan duka. Buktinya ayat 14 yang kita baca. Setiap manusia yang lahir dari perempuan itu akan menemui kefanaannya. Itu menandakan bahwa iman Ayub itu up and down gitu. Naik turun. Dan lebih ekstrim lagi si Ayub memberikan gambaran pembandingan manusia dan pohon. Iya, betul ya? Tidak berdaya. Nah, teman-teman, kalau begitu, bagaimana caranya kita akan tetap mempertahankan iman kita di dalam Kristus? Kalau toh pada akhirnya manusia memang sahabatnya adalah penderitaan, sahabatnya itu adalah duka, dan sahabatnya itu adalah kematian. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tapi kenapa kita masih menjadi Kristen? Karena begitu besar. Aku sambung dari kamu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita punya pengharapan karena Kristus mati dan bangkit teman kita. Karena di situ ada Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Selama tetap setiap saat kalian melihat iman kalian up and down-nya seperti apa. Kalau jatuh, itu bagaimana caranya bangkit bersama dengan anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang menjadi Kristen. Karena menjadi seorang Kristen adalah orang yang sungguh dipilih oleh Allah. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita.